Selamat datang. Di dunia yang penuh sama informasi seperti sekarang, seberapa sering sih kita berhenti sejenak buat bertanya, apa yang kita percaya selama ini beneran fakta? Nah, beberapa menit ke depan kita bakal coba pisahin mana yang beneran dan mana yang cuma kebohongan yang udah terlanjur kita yakini. Siap-siap kaget ya. Oke, mari kita mulai dari subjek yang paling dekat sama kita ya, tubuh kita sendiri. Kita akan bongkar beberapa keyakinan paling umum yang ternyata, sama sekali nggak benar. Wah, ini dia nih, mitos favoritnya film-film Hollywood dan para motivator. Idenya kan seolah-olah kita ini punya potensi super yang belum kebuka, yang terkunci di 90% bagian otak kita yang lagi tidur. Tapi, beneran gitu? Jawabannya adalah hoax besar. Sama sekali nggak bener. Faktanya, ini tuh salah satu mitos sains paling populer dan paling salah kaprah sepanjang sejarah. Buktinya udah jelas banget. Kalau kita lihat hasil scan otak modern kayak fMRI atau PET scan, itu menunjukin kalau hampir seluruh bagian otak kita itu aktif terus loh. Bahkan pas kita lagi tidur. Otak kita ini organ yang super sibuk. Jadi gagasan 10% itu murni fiksi yang diulang-ulang terus sampai kedengaran kayak fakta. Oke, sekarang kita geser ke kebutuhan dasar lainnya. Seberapa jauh sih kita bisa mendorong batas kemampuan tubuh kita? Mungkin nggak sih ada manusia yang bisa berfungsi normal tanpa perlu tidur sama sekali? Jawabannya tentu saja nggak bisa. Mustahil. Tidur itu sama pentingnya kayak kita butuh udara buat napas dan air buat minum. Tanpa tidur, tubuh dan pikiran kita bakal hancur berantakan. Rekor terjaga tanpa tidur secara sukarela itu dipegang sama seorang remaja bernama Randy Gardner di tahun 1964. Dia berhasil bertahan selama 11 hari. Luar biasa ya? Tapi, ini nih bagian pentingnya. Di akhir eksperimen itu, dia mulai mengalami halusinasi parah, paranoid, dan susah banget buat mikir jernih atau nginget apapun. Ini ngebuktiin kalau tidur itu bukan pilihan, tapi keharusan biologis yang mutlak. Nah, ini nasihat orang tua yang kayaknya kita semua pernah denger deh. Jangan baca di tempat gelap, nanti matamu rusak. Pertanyaannya, ada benernya nggak sih secara ilmiah? Ternyata orang tua kita itu nggak sepenuhnya salah, tapi ya nggak 100% benar juga. Membaca dalam cahaya redup memang nggak akan menyebabkan kerusakan permanen atau kebutaan. Tapi itu maksa otot mata kita kerja ekstra keras, yang bisa bikin mata jadi capek, kering, dan ujung-ujungnya sakit kepala. Jadi nggak bahaya secara permanen, tapi jelas bikin nggak nyaman. Tadi kita udah lihat gimana kebiasaan sehari-hari bisa disalahpahami. Sekarang kita beralih yuk. Dari yang tadinya ngebantah mitos, sekarang kita mau mengkonfirmasi fakta-fakta yang saking anehnya malah kedengeran kayak fiksi. Coba deh, bayangin sebuah dunia tanpa oksigen. Kayaknya mustahil banget kan? Mengingat oksigen itu dasar dari kehidupan kita sekarang. Tapi, apa benar planet kita pernah ngalamin krisis oksigen yang dahsyat? Ya, itu beneran pernah terjadi. Tapi ceritanya nggak seperti yang mungkin Anda bayangkan. Bukan karena bumi kehabisan oksigen, tapi justru karena kemunculan oksigen yang malah menyebabkan kepunahan massal pertama di planet ini. Peristiwa ini dikenal sebagai bencana oksigen besar, sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu. Jadi, waktu mikroba purba mulai menghasilkan oksigen, gas ini justru jadi racun buat sebagian besar kehidupan yang ada saat itu. Oksigen mengubah atmosfer kita selamanya dan memusnahkan bentuk kehidupan yang nggak bisa beradaptasi. Tapi di sisi lain, ini membuka jalan bagi evolusi kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Yuk, kita balik lagi ke zaman modern, ke kebiasaan yang jangan-jangan lagi Anda lakukan sekarang juga. Ngecas HP di atas kasur pas tidur. Kelihatannya sepele kan, tapi ada bahaya nyata nggak sih di baliknya? Jawabannya adalah, ya, ini beneran berbahaya. Dan ini bukan mitos buat nakutin-nakutin loh. Ini resiko nyata yang didukung sains sederhana dan banyak laporan kejadian kebakaran yang beneran terjadi. Gini logikanya, ponsel itu kan menghasilkan panas ya, pasti charge. Nah, permukaan yang empuk kayak kasur, selimut, atau bantal itu sifatnya jadi isolator. Jadi panasnya keperangkap di situ. Panas yang numpuk ini bisa bikin baterai jadi super panas, dan kalau ketemu sama bahan yang gampang kebakar, wah ini resep sempurna buat bencana kebakaran. Oke, terakhir, kita akan lihat satu mitos modern yang sering banget membentuk kecemasan kita tentang masa depan, sesuatu yang kita omongin hampir setiap hari. Rasa takut ini ada di mana-mana kan? Kecerdasan buatan atau AI katanya bakal datang dan ngambil alih semua kerjaan kita, bikin manusia jadi nggak relevan lagi. Nah, seberapa benar sih narasi yang kedengeran kayak kiamat kecil ini?
Narasi tentang penggantian total oleh robot itu sebenarnya penyederhanaan yang berlebihan. Kenyataannya itu jauh lebih kompleks, lebih banyak lapisannya, dan nggak sesuram yang dibayangkan kok. Nah, ini kuncinya. AI itu jago banget dalam menggantikan tugas, terutama tugas yang berulang-ulang dan butuh data. Tapi, AI itu kesulitan menggantikan peran manusia secara utuh yang butuh kreativitas, empati, dan pemikiran kritis. Sejarah juga udah ngebuktiin, setiap ada revolusi teknologi, pasar kerja pasti berubah. Beberapa pekerjaan hilang, tapi selalu muncul jenis pekerjaan baru yang bahkan belum pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi fokusnya bukan di penggantian, tapi di transformasi. Kita udah bongkar mitos dan memvalidasi beberapa fakta. Tapi tujuan utamanya bukanlah untuk ngasih Anda semua jawaban. Tujuannya adalah untuk memicu satu hal, rasa ingin tahu yang kritis. Jadi pertanyaan terakhir bukan dari saya untuk Anda, tapi dari Anda untuk dunia. Setelah paparan ini, keyakinan apa lagi yang akan Anda pertanyakan?